kasih mahasiswi Universitas Sriwijaya Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang merupakan tugas dari PLP 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sudah cuci tangan semua? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, masuk semua ya, berarti Ibu Aksa terlebih dahulu. Ria Octavia, Hadir. Ulan Agustina, Hadir. Tini Ulfa, Hadir. hadir semua. Baik, kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mereview materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tidak? Kita kemarin belajar tentang tekanan Zat pada. dan tekanan. Zat cair hidrostatis. Betul sekali. Kita kemarin membahas tentang tekanan zat padat dan juga tekanan zat cair hidrostatis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang masih sama tentang tekanan zat cair, melanjutkan materi kemarin yang hidrostatis, yaitu tentang Archimedes, hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Nah, kira-kira sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, ada yang pernah naik kapal laut? Tidak. Nah, ada yang pernah melihat kapal selam? Tidak. Oke. Nah, kapal laut itu kan berada di atas laut ya. Nah, kira-kira kenapa ya kapal laut itu kok tidak tenggelam ke dasar laut, melainkan bisa mengapung di permukaan air laut? Nah, jawabannya akan kita pelajari dalam hukum Archimedes pada pertemuan minggu ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian beri identitas terlebih dahulu pada LKS-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang hukum Archimedes ini, kita akan mulai pembelajaran pada minggu ini dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Cerita tentang apa? Cerita tentang asal muasal dari hukum Archimedes itu sendiri. Kenapa sih dinamai hukum Archimedes? Kenapa seperti itu? Nah, Archimedes itu sendiri itu nama sebuah apa? Archimedes sendiri itu adalah sebuah nama dari seseorang. Siapakah beliau hingga namanya dibuat menjadi sebuah hukum? Jadi Archimedes itu adalah seorang ahli kebangsaan Yunani waktu itu. Beliau adalah ahli matematika, ahli fisika, astronomi, juga seorang ahli filsafat dan juga insinyur. Lalu kenapa sampai namanya beliau diabadikan sebagai suatu hukum? Itu karena jasanya beliau dalam sebuah penemuan dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi dahulu di Yunani itu terdapat seorang raja bernama Hero kedua, Hero II. Nah, si raja ini menginginkan mahkota yang terbuat dari emas murni, 100% itu emas murni. Nah, mahkotanya ini sudah jadi. Kemudian si raja memerintahkan Archimedes ini untuk membuktikan apakah benar mahkotanya itu terbuat dari emas murni 100%. Nah, di sini Archimedes pun juga berpikir bagaimana caranya untuk membuktikan. Nah, di situ pada suatu saat Archimedes ini mandi, memasukkan tubuhnya ke dalam bak mandi, lalu mengamati bahwa air di dalam bak mandi itu keluar. Nah, di situ beliau berpikir, berarti volume keluarnya air dari bak itu adalah sama dengan volume tubuhnya. Nah, dari situ beliau mulai menginisiatif untuk melakukan percobaan terhadap mahkota tersebut. Karena kenapa beliau sangat melakukan percobaan seperti itu? Titah sang raja adalah tidak boleh mengubah bentuk dari mahkota, jadi harus mengukurnya dengan posisi mahkota sama. Nah, akhirnya melakukan percobaan, ditemukanlah volume dari mahkota. Dari volume mahkota tersebut kita bisa mengetahui massa jenisnya dari massa dibagi volume tersebut. Ketemu massa jenisnya, kemudian apa? Dibandingkan antara massa jenis dari mahkota
sebuah hukum, yaitu hukum Archimedes. Nah, bagaimana bunyi dari hukum Archimedes itu sendiri? Bunyinya yaitu, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Atau secara matematis kita dapat tuliskan FA sama dengan WBU dikurangi WBA, sehingga WBA itu sama dengan WBU dikurangi FA. Nah, FA itu sendiri apa? FA itu adalah gaya apung. Sedangkan WBU berat benda di udara. Sedangkan WBA adalah berat benda di air. Jadi ketika W itu berat, B itu benda, U-nya itu di udara, WBA berarti berat benda di air. Nah, ketiga-tiganya ini satuannya adalah Newton. Sekarang bagaimana untuk mencari berat benda cair yang dipindahkan? WCP itu dengan rumus MCP dikali D. Nah, di sini MCP sendiri itu didapat dari Rho CP dikali PCP, sehingga WCP itu ini dimasukkan ya, Rho CP dikali PCP dikali G, atau biasa kalian akan temui rumusnya yaitu Rho CP dikali G dikali PCP. Ini biasanya yang akan kalian temui, tapi sama saja kan perkalian yang di depan, di tengah itu
Dan mengapa kapal selam itu bisa dalam kondisi tenggelam, melayang dan juga terapung? Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kapal laut seharusnya kan dia bisa saja tenggelam ya, karena kan dia terbuat dari logam. Jadi kapal laut itu terbuat dari baja dan juga karbon. Seharusnya dia tenggelam karena massa jenisnya itu lebih besar daripada air laut. Nah, kenapa kok dia tidak tenggelam? Nah, kenapa? Karena kapal itu ketika dia berada tegak di atas laut, di atas permukaan air laut ya maksudnya, dia itu mampu memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga air laut mampu memberikan gaya apung yang juga sama besarnya, bahkan lebih besar, sehingga dia dalam kondisi terapung. Jadi FA-nya itu lebih besar daripada W atau gaya beratnya. Nah, sekarang kenapa kapal selam kok bisa mengalami 3 posisi yang berbeda? Ada saatnya dia terapung, ada saatnya dia tenggelam, ada saatnya dia melayang. Nah, sama dikembalikan kepada 3 rumus ini. Ketika FA-nya lebih daripada W, maka dia akan terapung. Ketika FA-nya kurang dari W, maka dia akan tenggelam. Dan ketika FA-nya itu lebih dari sama dengan W, itu dia akan melayang. Nah, kita bahas yang tenggelam terlebih dahulu. Bagaimana FA itunya lebih besar daripada W? Jadi ketika nanti kapal selam dia ingin berada di dasar laut misalkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kapal selam itu ada satu bagian yang dia memang difungsikan untuk menampung air laut. Jadi ketika kapal selam ingin mengalami posisi tenggelam atau berada di dasar laut, maka dia akan memasukkan air lautnya itu ke dalam bagian yang memang sudah disediakan. Jadi nanti FA-nya itu akan kurang dari W. Nah, ketika dia ingin melayang, berarti nanti dengan otomatis air laut yang ada di dalam kapal selam itu akan dikeluarkan, sehingga nanti FA-nya itu sama dengan W. Nah, kalau terapung bagaimana? Nah, secara sama berarti air lautnya itu dikurangi semuanya. Kalau yang tadi melayang itu hanya sebagian, sehingga FA-nya itu sama dengan W, sehingga dia bisa melayang. Nah, kalau terapung itu airnya dikeluarkan semua, seperti itu. Nah, ada satu contoh soal kita kerjakan sesuai rumus yang tadi sudah dipelajari ya. Oke, diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahui dari soal? Diketahui massa garam. Berapa massanya? 5 kilogram. Selanjutnya volume. Berapa volumenya? 5.000 cm kubik. Kita kalau dirubah menjadi meter kubik menjadi 0,0044. Selanjutnya ada massa jenis atau rho. Berapa? 1000 kilo per meter kubik. Yang ditanyakan apa kira-kira? Ya, ditanya itu benda bala atau benda di air. Tadi rumusnya WBA sama dengan WBU dikurangi FA kuadrat atau 10 Newton. Ini contoh soalnya, silakan ditulis kembali ya. Oke, sekarang silakan buka LKS-nya halaman. Silakan dikerjakan soal 1 sampai dengan 3. Saya beri waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan tidak usah keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan ya. Sebelum diakhiri, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tetap social distancing. Ikuti protokol kesehatan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya